Pak Ustaz, tolong jelaskan pada kami apa sajakah adab-adab amar ma'ruf nahi munkar, karena banyak di kalangan ikhwan yang mengingkari kemungkaran tidak dengan adab-adabnya, jadi dakwah tidak maksimal. Apa batasan seorang sudah boleh diboikot dan ditahdir? Nah, kita mengingkari kemungkaran juga ada adab-adabnya. Berbeda kemungkaran yang dilakukan oleh orang jahil dengan kemungkaran dilakukan oleh orang anid. Jahil itu bodoh, anid itu menentang. Itu berbeda sikap kita. Ketika penentangan itu dari orang bodoh, bahkan penentangannya kalau kita lihat sekarang, dilakukan sekarang, niscaya muslimin akan menganggap besar. Kencing di masjid, bayangkan. Kira-kira besar apa nggak besar itu? Datang ke masjid kencing di masjid. Wah, bisa perang saudara itu di Indonesia ini kalau sampai terjadi. Tapi kenyataannya, ketika Rasulullah melihat bahwa yang melakukannya adalah orang bodoh, nggak ngerti, orang badui, Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat yang sedang marah, da'u, wala tujrimuh, biarkan dia, jangan putuskan kencingnya. Dibiarkan Rasulullah SAW, karena di pasir, biarkan selesai. Selesai panggil, kamu tahu, ini masjid tidak layak untuk buang air besar atau buang air kecil. Diterangkan seperti guru menerangkan pada muridnya. Habis itu diberitakan, ambil air saya, tuangkan, bersihkan oleh dia. Karena dia tidak tahu, maka dia bersihkan sendiri. Ini khonifina azakumullah Rasulullah SAW. Sehingga Arabi tadi mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan pengajar yang sebaik Rasulullah SAW. Tidak pernah mendapatkan guru yang mengajariku yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Betul-betul Islamnya jadi mantap. Maka kita pun harus membedakan orang ini orang awam, bodoh, atau orang yang memang penentang. Kalau orang penentang, kamu kasih hadis juga ditentang. Dia bukan tidak tahu, sudah tahu. Kalau dia belum tahu, kalau belum tahu, ya kasih tahu. Sebagaimana ucapan Syalbani ketika ditanya, jawabannya begitu. Kalau dia tidak tahu, jadi kasih tahu. Kalau dia sudah tahu, maka harus diperingatkan. Berarti kalau belum tahu, ini haram, ini tidak boleh, ini harus kamu kerjakan, nanti ajarin. Tapi kalau dalam keadaan dia itu adalah orang yang sudah dikasih tahu, bahkan sudah tahu, sudah hafal ayatnya, diingatkan, ditentang, itu kan hadis. Itu kan hadis kan zaman dulu, zaman sekarang kan lain. Terus mau dikasih apa lagi? Kalau sudah dikasih hadis ditolak. Nah, ini orang adalah orang yang punya sesuatu dalam hatinya. Dengan kalimat zaid, ada penyimpangan dalam hatinya. Kalau ada penyimpangan dalam hatinya, maka yang ada adalah diperingatkan, hati-hati, orang ini susah. Diancam sudah, diperingatkan sudah, sampai kita putus asa dari dianya. Kalau bukan putus asa, kita merasa pesimis lah ya. Pesimis, ini susah. Maka kalau dia tidak bisa diselamatkan, yang di sekitarnya selamatkan. Ini sudah kita upayakan, susah. Maka yang di sekitarnya, wahai orang-orang, wahai kaum muslimin, hati-hati orang ini. Jadi orang ini saja, penyakit di sini nggak menular ke sini, potong, amputasi, harus diamputasi, mehir. Itu setelah proses dan setelah pembuktian bahwa orang ini memang anid, musuh sunnah. Sudah jelas terbukti musuh sunnah. Tapi kalau orang-orang awam yang rata-rata kaum muslimin di kampung-kampung awam ya, jangan ngerti apa-apa, kita kasih tahu, kasihan. Perasaan yang ada bukan perasaan musuh, tapi perasaan kasihan. Jangan-jangan belum tahu dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Dek. Ini begini. Masa tidak ada hadisnya, ada bukunya. Nanti saya bawakan bukunya besok ya. Ini hadiah buat Bapak. Senang dikasih hadiah. Udah dibaca belum Pak kemarin? Aduh belum sempat. Kalau belum sempat, saya sampaikan intisarinya aja dulu. Nanti Bapak baca sendiri rinciannya. Orang itu senang kalau kita berakhlak dengan akhlak yang demikian. Beda dengan tadi yang memang musuh sunnah. Dia anti sunnah. Setelah kita coba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dengan baik-baik, tidak bisa.
Sampai dengan agak keras tidak bisa. Sampai diupayakan dengan orang lain yang dekat dengan dia susah. Bahkan jawabannya justru mengerikan, yang menunjukkan kalau dia itu sesat. Ya tentunya paling tidak kalau dia tidak bisa selamat, ya muslimin selamat. Wahai kaum muslimin, orang ini menyimpang. Dia ini Syiah Rafidhah. Ini orang teroris. Loh, iya, bisa punya bukti. Hati-hati, jangan sampai terbawa sama mereka. Ini orang menghalalkan darah kaum muslimin. Diperingatkan sehingga muslimin selamat. Jangan orang yang kayak gini disalahkan. Tidak boleh kamu. Dah, gini saja. Kalau ini nggak boleh, saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu di pasar, toko, kamu dalam keadaan tertipu. Di toko kamu tertipu oleh satu orang. Sekian puluh juta. Orang itu kamu hafal. Tiba-tiba datang ke toko sebelah pada bulan-bulan berikutnya. Kamu diem apa ngomong? Hah? Sikap kamu bagaimana? Kalau kamu diem jahat apa nggak jahat sama tetangga tadi? Kalau kamu diem jahat berarti. Kamu harus ngomong, Pak, ini saya pernah ketipu sama orang ini 30 juta. Hati-hati. Kalau diajak bicara masalah dagang, ngerti. Karena rata-rata dagang. Kalau masalah dunia, ngerti mereka. Tapi kalau masalah agama kok susah dibikin pahamnya. Ini sama penipunya. Ini menipu 30 juta, ini menipu agama. Islam itu harus seperti ini. Islam itu harus mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan kami. Islam itu adalah begini diajarkan kepada Syiah, diajarkan kepada Khawarij, diajarkan kepada kesesatan-kesesatan. Masa kita diam? Baik, kamu bandingkan besar mana rugi 30 juta dengan kesesatan? Mana yang lebih besar bahayanya? Kesesatan lebih bahaya. Rugi 30 juta insya Allah ganti. Kalau tidak diganti pun, kalau mati dalam keadaan istiqomah di atas sunnah, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau sesat, dia sengsara di kuburnya, diadab, dibangkitkan masuk neraka lagi. Na'udzubillah, gara-gara si penipu agama tadi. Masa kamu ngerti kalau ini penipu? Diingatkan, Pak, ini saya pernah ketipu sama dia, hati-hati. Ngerti kalau masalah dagang. Kok kalau masalah ini saya ingatkan nggak boleh? Wah, kaum muslimin hati-hati. Dari da'i ini, ustadz ini ustadz Syiah Rafidhah. Boleh nggak begitu? Bukan boleh, harus. Wajib. Kalau tahu, wajib kasih tahu. Sehingga kaum muslimin selamat.